Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Triahmadi dengan NIM 67062130777. Saya dari kelas D3IF 4501. Di video kali ini saya ingin menjelaskan soal jurnal ke-12 Graph Representation untuk mata kuliah implementasi struktur data. Jadi di jurnal 12 ini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat merepresentasikan sebuah graf dengan metode adjacency list atau list ketetanggaan. Jadi pertama saya ingin menjelaskan apa itu graf. Jadi graf itu adalah sebuah himpunan yang terdiri dari vertex dan edge. Di mana vertex ini kalau di gambar ini yaitu A, B, C, D. Ini adalah A, B, C, D. Ini adalah namanya vertex. Sedangkan edge yaitu panah ini. Ini adalah edge. Jadi sebuah graf itu adalah kumpulan vertex dan edge yang saling terhubung. Dan terdapat dua buah jenis dan terdapat jenis graf directed graph dan undirected graph. Di gambar ini termasuk directed graph karena antara satu node dengan node yang lainnya sudah terarah, hanya satu arah saja. Dan di sini lalu saya akan menjelaskan apa itu adjacency list. Jadi adjacency sendiri artinya ketetanggaan, yaitu di mana satu vertex memiliki tetangga vertex yang lain. Seperti contohnya di sini vertex A memiliki tetangga D, E, dan B. Lalu vertex B memiliki tetangga E. Lalu vertex D memiliki tetangga G, dan seterusnya. Lalu saya diminta untuk merepresentasikan data-data tersebut dalam sebuah list. Dan ini adalah codingannya. Di sini terdapat dua buah kelas, yaitu kelas adjacency list dan kelas main.java. Di kelas adjacency list ini terdapat sebuah field atau parameter yaitu v, di mana v ini akan digunakan sebagai size sebagai size pada list nantinya. Dan pada contoh kali ini, karena terdapat 9 buah vertex, maka nilai v di sini akan bernilai 9. Lalu setelah size tersebut dimasukkan, kemudian akan dibuat sebuah linked list baru. Lalu di sini akan dibuat sebuah linked list baru dengan size-nya sampai dengan dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Dari indeks ke 0 sampai indeks ke 8. Lalu di sini terdapat metode add edge, di mana metode ini digunakan untuk menghubungkan antara satu vertex dengan vertex lainnya. Sebagai contoh di sini untuk menghubungkan vertex A ke vertex D dan seterusnya. Di mana terdapat dua buah parameter, yaitu parameter source dan parameter destination. Source ini adalah sumbernya dan destination ini adalah tujuannya. Di mana contohnya di sini source-nya adalah A dan tujuannya adalah D. Lalu A tujuannya source-nya A, tujuannya E, source A, tujuannya B. Terdapat 3 kali pengulangan seperti contoh di sini. Lalu selanjutnya, kenapa di sini saya tulis kurang 65? Karena di kelas main ini saya menginputkan sebuah karakter A, di mana karakter A ini jika kita konversikan ke dalam integer, maka karakter A ini akan bernilai 65. Nah, sehingga saya di sini mengurangi dengan 65, sehingga kita akan mendapatkan 65 kurang 65 sama dengan 0. Lalu si angka 0 ini akan digunakan sebagai indeks. Jadi secara tidak langsung maksudnya jika kita menginputkan angka A, maka program akan menyimpan A ini di indeks ke 0. Lalu jika kita menginputkan karakter B, maka secara otomatis akan diinputkan ke indeks ke 1 karena B itu jika kita konversi ke int dalam ASCII atau dalam ASCII, maka B ini akan bernilai 66. 66 kurang 65 1. Ini B sama dengan 1, A0, D, A B C D, D-nya itu
akan bernilai 3 dan seterusnya. Lalu di sini terdapat sebuah fungsi metode lagi yaitu print graph. Di mana di sini akan terjadi looping untuk menginputkan satu persatu ke dalam list yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini kita tambahkan 65. Kenapa kita tambahkan 65? Karena abjad di sini kebalikannya dari yang di atas. Karena abjad di sini awalnya i di sini merepresentasikan indeksnya. Seperti contoh diawali dengan 0, maka indeks 0 ditambah 65. Sehingga kita mengkonversi indeks 0 tersebut ke karakter A. Sehingga kita tambahkan 65, lalu kita casting seperti ini. Selanjutnya ini adalah untuk abjad 1 ini sebagai source-nya. Sedangkan abjad 2 ini digunakan sebagai destinasinya atau sumbernya. Seperti contoh di sini source-nya A, destinasinya D, dan seterusnya. Lalu di sini kita juga tambahkan 65 untuk mengonversi dari integer ke karakter lagi. Kita coba jalankan programnya. Maka akan didapatkan hasil seperti berikut ini. Di sini dikatakan vertex A terkoneksi dengan vertex BDE. A, B, D, E. Ya, sudah benar. B ke E, B ke E, benar. C ke B, C ke B, benar. D ke G, D ke G, benar. E ke FH, E ke FH, lalu F ke CH, F ke CH, lalu G ke H, G ke H, H ke I, H ke I. Ya, sudah benar. Jadi di sini di kelas main ini kita memanggil dua buah fungsi ini, yaitu fungsi addEdge dan printgraph. addEdge untuk menambahkan data ke dalam adjacency list-nya, di mana ini data ini parameter awal akan dijadikan sebagai sumber dan parameter kedua akan dijadikan sebagai destinasi, di mana di sini A terkoneksi dengan BDE, sehingga kita menuliskan sebanyak 3 kali, B hanya sekali, dan seterusnya. Lalu setelah kita menginputkan ke dalam linked list tersebut, kita akan mencetaknya dengan metode printgraph. Metode ini. Di mana di metode ini seperti yang sudah saya jelaskan akan mengonversikan indeks tadi ke karakter. Kalau yang di sini dari karakter ke indeks. Hanya dibalik saja. Ya, sekian penjelasan dari codingan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.